Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan surat Al-Anfal ayat 61 sampai ayat 66. Saya ambilkan dari tafsir Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله wallahu ma'as sabirin. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, jenahlah, maka condonglah kepada perdamaian itu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul 'alim. Wa yuridu ayyakhda'uka, dan jika mereka bermaksud menipumu dengan perjanjian itu tentunya, fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah bagimu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, maka sesungguhnya huwallazi, dialah Allah, alladzi ayyadaka, yang menguatkan engkau dengan memberikan pertolongan, wabil mu'minin, ya, dengan pertolongan Allah dan dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, sekiranya kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Ya ayuhan nabiyyu hasballah, wahai nabi, ya, Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah, cukuplah Allah bagimu, wa manittaba'aka, dan orang yang mengikuti engkau dari orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu harridil mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, wahai Nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, yaghlibu mi'ataini, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Dan jika di antara kalian ada 100, ya, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru, niscaya yang 100 itu akan mengalahkan 1000 dari orang-orang yang kafir. Bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka adalah kaum yang tidak paham. Al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah berikan keringanan terhadap kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwasanya pada diri kalian ada unsur kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, maka jika ada di antara kalian mi'atun 100 orang, sabiratun yang sabar, yaghlibu mi'ataini, maka mereka yang 100 itu akan mengalahkan jumlah yang 200. Wa iyyakum minkum alfun, dan jika di antara kalian ada alfun, ada 1000 orang, yaghlibu alfaini, akan mengalahkan 2000, ya. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang dimuliakan oleh Allah, ayat 61 sampai ayat 66 ini oleh Syekh Wahbah Zuhaili diberikan judul Isarus Salam wa Tauhidul Ummah wa Tahriduha 'alal Qital. Ya, lebih memilih perdamaian, kemudian ada unsur persatuan bangsa di situ, dan kemudian kobarkan semangat untuk berperang. Nah, ini 3 tema besar ini yang diambil dari ayat 61 sampai ayat 66 ini. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun asbabun nuzul dari ayat 64, ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, ya, hai Nabi, cukuplah Allah bagimu, ya. Nah, ini ayat ini menurut Zamakhsyari, ya, yang didapatkan dari Al-Kalbi, bahwasanya ayat ini turun di tempat yang namanya Baida, ya, dan itu terjadi pada perang Badar sebelum terjadinya peperangan. Menurut Wahbah Zuhaili, dan ini yang kuat, ya. Nah, kemudian ada riwayat yang lain di mana ayat 64 ini mengisahkan, ya, tentang masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Dan ayat ini, ayat 64 ini adalah ayat Makkiyah. Karena masuknya sahabat Umar ini sebelum Nabi SAW melaksanakan hijrah ke kota Madinah, ya. Akan tetapi ayat Makkiyah ini oleh Nabi SAW diperintahkan untuk ditulis dalam surat Madaniyah, yaitu surat Al-Anfal ini, ya. Surat Al-Anfal ini adalah surat Madaniyah. Tetapi ayat ini, ayat 64 ini, ya, itu dikatakan itu adalah ayat Makkiyah karena bicara tentang Islamnya
masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qushairi. Ibnu Abbas mengatakan nazalat fi Islami Umar. Ya, Ibnu Abbas, sahabat yang terkenal pemahamannya itu, mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Sesungguhnya Nabi SAW kana aslama ya, ma'ahu salah satun wa salasuna rajulan. Jadi pada saat sahabat-sahabat Rasulullah itu jumlahnya 33 laki-laki ditambah dengan 6 perempuan. Nah, pada jumlah itulah kemudian sahabat Umar ini masuk Islam ya. Jadi gampang ini untuk mengingatnya ya. 33 kemudian 3 ditambah 3 jadi 6 gitu ya. Jadi berapa ini Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah? 39 ya totalnya ya, hampir 40 ya. Nah, pada jumlah 39 itulah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam ya. Wasaru arba'ina, nah digenapkan oleh sahabat Umar menjadi 40 orang. Jadi 34 laki-laki dan 6 perempuan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi disebutkan dalam buku sirah ya, riwayat yang berbeda. Khilafan madzukira an Islami Umar ya, yang berbeda dari kisah masuk Islamnya sahabat Umar. Ibnu Mas'ud katakan, "Ma kunna naqdir ala an nusalliya indal Ka'bah hatta aslama Umar." Kami pada saat itu tidak mungkin atau tidak mampu untuk melaksanakan sholat di Ka'bah ya. Sampai kemudian sahabat Umar ini masuk Islam. Falamma aslama qatala Quraisyan. Tatkala sahabat Umar masuk Islam, maka dia memerangi orang Quraisy. Hatta shalla indal Ka'bah. Sampai ya beliau itu melaksanakan sholat di Ka'bah, wa shallaina ma'ahu, dan kami pun sholat bersama beliau ya. Wa kana Islamu Umar ba'da khuruji man kharaja min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Habasyah. Jadi peristiwa masuk Islamnya Umar ini setelah para sahabat ya itu melaksanakan hijrah ke kota Habasyah. Nah, itu asbabun nuzul ayat yang 64. Nah, sementara ayat 65 ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyakum minkum asyruna sabirun." Ya, diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawai pada dalam musnadnya dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan, "Lamma iftaradallahu alaihim ayyuqatil al-wahid asyara." Pada saat tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya bahwasanya satu orang muslim itu harus memerangi 10. Jadi 1 lawan 10 ya. Sakula zalika alaihim wa syaqqa. Nah, perbandingan 1 banding 10 itu kemudian menjadi berat ya bagi sahabat Rasulullah SAW. Fawadha Allahu zalika anhum, kemudian Allah berikan keringanan. Ya ayyuqatil al-wahid rajulaini. 1 dibanding 2. Nah, ini apa diskonnya, keringanannya sangat banyak sekali ya, dari 1 dibanding 10, kemudian 1 dibanding 2 ya. Fa anzalallahu ta'ala iyyakum minkum asyruna sabiruna yaghlibu mi'ataini ya, dan seterusnya ya. Baik, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada awal itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan 1 banding 10, kemudian tatkala jumlah umat Islam semakin banyak, maka kemudian perbandingan itu diringankan ya. 1 melawan 2 orang.
Nah, penjelasan dari ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah terpenuhi ya i'dad al-harbi, persiapan perang ya, dengan istiqdad atam, dengan penyiapan yang sempurna segala-galanya lil jihad, in malal adu ila talabis sulhi ya. Jadi kalau umpamanya persiapan perang itu sudah matang ya, kemudian kira-kira umat Islam itu di atas angin, dan kemudian musuh itu minta untuk damai, maka dikatakan asilma alal harbi wal qital ya. Jadi diperintahkan untuk menerima ya perjanjian itu dan kemudian menghentikan peperangan. Fal hukmu qabulus sulahi hasba ma yaral imam minal maslahah ya. Nah, bagaimana hukum menerima perdamaian itu kembali kepada ijtihad pimpinan ya. Nah, mana yang lebih maslahat? Apakah kemudian terima perjanjian damai itu atau kemudian melanjutkan perang? Zamakhsyari mengatakan was-sahih annal amr mauqufun ala ma yara fihi al-imam salahal islam wa lahu min harbin au silmin wa bihatmin ayyuqatil abadan au yujabu ilal hudna abadan. Jadi yang sahih menurut Zamakhsyari itu kembali kepada ijtihad ya, pimpinan ya. Mana yang lebih maslahat untuk Islam dan untuk umatnya ya. Perang atau terima perdamaian ya. Dan tidak harus perang dan juga tidak harus terima perjanjian, tapi melihat mana yang lebih maslahat ya. Baik, nah ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Islam itu mengedepankan asil ya, perdamaian ya, dan mengutamakan perdamaian itu dibandingkan dengan perang. Kembali kepada nilai dasar Islam, bahwasanya Islam itu adalah agama perdamaian ya. Agama al-hidayah yang membawa petunjuk, dan agama persatuan ya, persahabatan, al-mahabbah ya, persahabatannya. Wala yalja fi syar'ihi ilal qital illa inda wujudiz dzuruf al-qahirah wad darurat al-mulji'ah. Jadi syariat ini tidak kemudian lebih mengutamakan perang ya, kecuali kalau memang dalam kondisi-kondisi yang penting ya, kondisi-kondisi yang mendesak ya. Nah, itu baru kemudian yang dipilih adalah al-qital. Tapi pada dasarnya nilai dasar agama Islam ini itu adalah agama perdamaian ya, bukan agama perang. Jadi perang itu adalah sesuatu yang memang sesuatu yang terpaksa kemudian mengharuskan untuk perang. Baik itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang didapatkan dari Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang lain dari kalangan tabi'in, bahwasanya ayat ini dinasakh dengan ayat pedang dalam surat Baro'ah ya, surat At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ya, perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada hari akhir. Nah, ini ada nazar itu ya, perlu dicermati ulang ya. Kama zakara Ibnu Katsir li anna ayat Bara'ah fiha al-amr bi qitalihim idza amkana dzalika. Nah, ini poin penting, bahwasanya dalam surat Baro'ah itu, surat Taubah, perintah untuk perang
Itu apabila memungkinkan untuk ahli itu, idza amkana dzalika. Fa amma idza kana al-adu kasifan, kalau umpamanya musuh itu banyak jumlahnya, fa innahu yajuzu muhadanatuhu, maka boleh untuk melakukan perjanjian dengan musuh. Kama dalat alaihi hadhil ayat al-karimah wa kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada perang Hudaybiyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian, ya, yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, yang isinya menurut para sahabat itu tidak adil, ya. Jadi berat sebelah bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya itu dikalahkan dalam perjanjian itu. Tapi Rasulullah SAW menerima Sulhul Hudaybiyah itu dan kemudian manfaatnya luar biasa, ya. Jadi ini orang Quraisy seperti akan dia menang dalam perjanjian itu, tapi sebenarnya mereka kalah, ya. Dan terbukti bahwasanya Rasulullah SAW memanfaatkan Sulhul Hudaybiyah dengan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan agama Islam, ya. Fala munafa wala naskha wala taksis. Nah, jadi kata Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini, ya, tidak dinafikan, ya, tidak dibuang dan tidak dinasakh dan tidak ditaskhih, tidak dikhususkan, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan alladzi ayyada binasrihi, bahwasanya dialah Allah yang memberikan dukungan dalam bentuk memberikan kemenangan kepada Muhammad wabil mukminin, dan dengan orang-orang yang beriman, ya. Artinya apa? Jangan hiraukan dengan makar mereka. Fa innallaha ayyadaka binasrihi wa bima'unatihi wa ayyadaka bil mukminin, ya. Nah, ini kembali kepada asbabun nuzul tadi itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan dukungan Rasulullah SAW dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya. Wa ayyadaka bil mu'minin wa ja'alahum ummatan muta'alifah wahidah, dan menjadikan mereka antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, ini kisah di Madinah, ya Bapak Ibu, ya, muta'alifah, ya, ala wa ja'alahum ummatan muta'alifah wahidah alal iman, ya, dan menjadikan mereka umat yang bersatu, ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah. Bahkan ta'yid ala qismaini, maka dari ayat ini waladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, ta'yid Allah Subhanahu wa taala itu dalam dua bentuk. Yang pertama adalah ta'yid mubasyir minallah. Jadi dukungan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Min ghairi tawassuti asbabin maklumah, tanpa ada sebab, ya, yang diketahui. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala berikan dukungan langsung, ya. Kemudian wa ta'yid mu'tamid ada asbab mu'tada maklumah. Kemudian ada dukungan yang bersandarkan pada sebab-sebab yang mu'tadah, ya, maklumah. Jadi sebab-sebab untuk kemenangan, sebab-sebab lahiriah dalam kemenangan perang itu, ya. Subhanallahu ta'ala kaifiyati ta'yidi bil mu'minin wa tauhidi sufufi faqala. Kemudian Allah jelaskan bagaimana ta'yid Allah Subhanahu wa taala itu, wa allafa baina qulubihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka, ya. Inna ta'ala ja'alam ummatan wahidah muta'alifah muta'awina fi munasaratika. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka itu bersatu, ya, untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwanya di antara faktor kemenangan itu adalah at-ta'lif, ya, persatuan, bukan bercerai-berai. Ittihadul kalimah, satu kata, ya. Nah, kalau bercerai-berai, ya, sukanya berdebat, itu ya termasuk asbabul al-fashal, ya, sebab kekalahan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, ya. Innallaha ma yuhimmuka ma yahummuka min su'unihim wa nasiruka wa muayyiduka ada aduwika wa in kasarat adaduhu wa tazayyadat amdaduhu walau qalla adadul mu'minin wa hasbuka wa kafika man tabi'aka wa amana bika minal mu'minin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan, cukuplah Allah bagimu, ya, yang memberikan dukungan dan memberikan kemenangan, ya, kepada engkau untuk mengalahkan musuh-musuh engkau. Sekalipun musuh-musuh itu jumlahnya banyak, sekalipun persiapan mereka, persenjataan mereka sangat luar biasa, dan jumlah orang yang beriman itu sekalipun sedikit, tapi cukuplah Allah bagimu, dan cukuplah, ya, orang-orang yang mengikuti engkau, orang-orang yang beriman itu, ya. Akan tetapi Syekh Wahab Az-Zuhaili mengingatkan kepada kita, tidak cukup, ya. Lakin wa in kana yakfikallahu binasrihi, sekalipun Allah itu cukup bagi engkau untuk memberikan pertolongan, Syekh Wahab Az-Zuhaili mengingatkan, fala yakni dzalika ta'tilul asbab wal akhdhu bil wasail matlubah adatan lil qital. Jadi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin itu bukan berarti menafikan, ya, upaya untuk melakukan persiapan-persiapan memenangkan peperangan, ya. Fala yakni dzalika ta'tilul asbab, bukan berarti meniadakan, mengabaikan sebab-sebab atau unsur-unsur yang menjadikan menang, ya. Wal a'dhu bil wasail matlubah, ya. Dan berupaya untuk mendapatkan sarana-sarana kemenangan itu, ya, itu pun juga harus dilakukan. Fala natakil ala dzalika wahda wa innama fala tattakil ala dzalika wahda wa innama alaika an tuharridul al-mu'minina 'alal qital, ya. Nah, jadi dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa harridil mu'minina 'alal qital. Ya, jadi ada unsur-unsur yang sifatnya manusiawi, unsur-unsur kemenangan yang sifatnya logis, ya. Bukan semata-mata ilahi. Kalau semata-mata ini Allah mampu untuk itu semuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemenangan itu adalah kemenangan yang juga basyariah, yang sifatnya manusiawi. Fa inna ta'ala yakfika bisyarti ayyabzalu an-nufus wal mal fil mujahadah. Dengan syarat apa? Ya. Allah bagimu itu dengan syarat bahwasanya kalian itu mengorbankan jiwa, mengorbankan harta dalam berperang melawan musuh kalian, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain, ya. Walaisal murad, nah ini penting, ya Bapak Ibu. Walaisal murad maknanya itu bukan kemudian kalau kalian itu 20 itu mesti mengalahkan 200, enggak begitu, ya. Itu yang dimaksud dengan ikhbar, ya. Kalau kamu jumlahnya 20 itu mesti kalian itu akan memenangkan musuh yang jumlahnya 200, tidak begitu. Tetapi maknanya itu adalah perintah. Kalau kalian itu jumlahnya 20, kalian itu harus mengalahkan, nah gitu, ya.
kalian itu harus mengalahkan musuh yang jumlahnya 200. Jadi 1 dibanding berapa? 10, gitu ya. Karena qala iyyakum minkum isyruna falyasbiru wal yajtahidu fil qital hatta yaghlibu mi'atain. Jadi kalau kalian itu jumlahnya 20, maka kalian bersabarlah dan kalian berupaya untuk memerangi musuh sampai kalian itu hatta yaghlibu mi'ataini, sampai ya prajurit-prajurit Islam itu mengalahkan jumlah musuh yang jumlahnya 200 itu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Wahbah Zuhaili itu memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya angka 1 dibanding 10 itu bukan otomatis, tetapi itu adalah perintah. Ya, kalau kita jumlahnya 20, maka kalian itu harus mengalahkan 200 itu. Ya, bagaimana caranya? Kalian harus mengalahkan 200. Ya. Dan seterusnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan 1 dibanding 2. Nah, kalau dilihat dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 1 dibanding 10, 1 dibanding 2. Artinya apa? Sekalipun Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, tetap jumlah orang Islam itu lebih sedikit daripada jumlah musuhnya. Ya. 1 banding 10, 1 banding 2, tetap jumlah pasukan Islam itu lebih sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan haridil mu'minina 'alal qital. Ayo perang begitu, ya. Nah, dengan berbagai macam upaya senjata dan persiapan-persiapannya itu. Wa wuqufu al-muslim amama asyra minal kufra kana fi mabda' al-amr. Jadi dikatakan bahwasanya 1 banding 20, 1 banding 10 itu di awal-awal ya. Itu kan al-muslimuna qillah, di mana jumlah orang Islam itu sedikit, ya. Fatulibu bil martabah al-ulya. Nah, mereka dituntut untuk mencapai pada tingkat yang paling sempurna, ya. Minal af'alil karimah wa hiya martabah al-azimah, ya. Azimah gitu ya. Nah, pada saat umat Islam itu sudah mulai banyak jumlahnya, maka mereka tidak dituntut seperti itu, ya, akan tetapi diberikan kemudahan, diberikan keringanan, ya. Lidza ja'at al-ayat at-taliyah mukhaffafah. Ya, mukhaffafah nau'i at-taklif, jadi memberikan keringanan ya dari beban itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ana khaffafallahu ankum, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dari kalian. Baik, nah dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, tadi ada haridil mukminin alal qital dan seterusnya itu, ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman ya, dari hanya bersandar pada keimanan semata, ya. Dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan hanya bersandar pada keimanan. Fa inna la budda ma'al iman min awsafin ukhra. Selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kemenangan datangnya dari Allah, yakin Allah akan berikan dukungan, itu ada kriteria-kriteria, ada persyaratan-persyaratan yang lain ya. Ahamuha as-sabru was-sabat ya. Yang paling penting adalah sabar dan teguh pendirian ya, tidak gentar, as-sabat ya. Kemudian al-i'dad al-maddi wan nafsi ad-daim. Persiapan materi ya, persiapan-persiapan manusiawi, persiapan jiwa ya. Wal ma'rifah bi haqaiqil umur, dan memahami peta persoalan ya, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang yang logis untuk mendapatkan kemenangan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
jadi perdebatan di antara para ulama apakah ayat ini dinasa atau ayat ini tidak dinasa. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak perlu lagi mengulang. Nah, inti dari penjelasan di atas ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Arabi, idza kana lil muslimin quwwah wa izzah wa man'ah fala sulha. Kalau umat Islam berada di atas angin, ya, pada posisi menang, kekuatan umat Islam itu di atas kekuatan musuhnya, maka sebagaimana dikatakan Ibnu Arabi, maka tidak perlu perundingan, ya, perundingan gencatan senjata tidak perlu, ya. Wa in kana lahum maslahah fis sulhi linaf'in yajtalibuna au dararin yadfa'unahu fala ba'sa bisulhi. Tetapi kalau ada kemaslahatan di dalam perjanjian itu, perdamaian, maka enggak masalah gitu kan untuk terima perjanjian damai. Sementara perjanjian damai itu sesuatu yang boleh-boleh saja, ya. Bukan sesuatu yang harus, ya. Dan ini para ulama sepakat tentang hal itu. Fayajuzu nabduhu idza zaharat amaratul khiyana wan naq wal ghadar. Jadi boleh saja tidak terima perjanjian damai kalau umpamanya dari sisi musuh ada tanda-tanda mereka akan khianat, ya. Maka tidak perlu kemudian ada perjanjian damai, ya. Artinya apa? Langsung saja perang terus begitu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melihat ya bagaimana dari kita sendiri ada kemaslahatan apa tidak, kemudian dari sisi musuh apakah dengan perjanjian damai itu mereka akan melakukan khianat, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian menjadi sisi yang harus diperhatikan oleh pimpinan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita surat Al-Anfal ayat 61 sampai ayat 66. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.